Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua PGRI Cabang Rangkas Bitung, yang terhormat Bapak tim pemantau, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus PGRI Cabang Rangkas Bitung, Bapak Ibu Ketua dan pengurus PGRI se-Kecamatan Rangkas Bitung, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya tetap menjadi umat hingga di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk membuka acara ini, marilah kita sama-sama mengucap ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama membacakan doa yang akan dipimpin oleh Bapak TB Hilman SPD. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa takfirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha ya Allah innaka antas-saraya wa tuballighuna biha aqsal ghayat innal khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Marilah kita menundukkan kepala seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri konferensi cabang ke-23 PGRI Kecamatan Rangkas Bitung untuk masa bakti 2026-2031 dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah kegiatan konferensi ini berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan menghasilkan keputusan-keputusan terbaik bagi kemajuan organisasi PGRI Cabang Rangkas Bitung, peningkatan mutu pendidikan, serta kesejahteraan para guru. Ya Allah, bimbinglah seluruh peserta agar senantiasa menjunjung tinggi nilai kebersamaan, musyawarah, persatuan, dan profesionalisme dalam memilih serta menetapkan kepengurusan yang amanah. Bapak Ibu yang berbahagia, konferensi PGRI Cabang Rangkas Bitung kali ini seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Ketua, terdiri dari dua jadwal. Jadwal pertama hari 30 Juli ini terdiri dari 3 sidang pleno hari ini. Mudah-mudahan sore juga sudah selesai. Kalaupun sampai malam, tadi kata Bapak disiapkan wisma untuk tidur Bapak Ibu. Gratis, mumpung masih gratis Bapak Ibu. Nanti kalau sudah bayar 300 dan 350 berapa harganya nanti. Cukup nyaman. Jika Bapak Ibu mau menginap, dipersilakan. Kemudian nanti sidang yang kedua di tanggal 8 Agustus ya Bapak Ibu, yaitu sidang pleno keempat. Nah, untuk tidak bertele-tele tadi Pak tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Alhamdulillah. Di awal konferensi cabang sudah terlihat Bu Tik, semangatnya sudah terlihat ya.
Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa hari ini dengan izin Allah SWT PGRI cabang Rangkas Bitung sesuai dengan amanat organisasi dalam ADRT bahwa di akhir periode kepengurusan tahun 2021 tahun 2025 maka pengurus cabang harus melaksanakan konferensi cabang. Itu amanat dari organisasi. Dan alhamdulillah dengan persiapan yang luar biasa oleh panitia, konferensi cabang PGRI Rangkas Bitung hari ini insyaallah dimulai. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita semua adalah umatnya yang nanti insya Allah kita berhak mendapatkan sahabatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan konferensi cabang PGRI Rangkas Bitung ini dilakukan dalam 2 tahap, 2 hari. Hari pertama adalah hari ini, tanggal 30 Juli tahun 2026, hari Kamis. Seperti yang tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa agenda kita pada hari ini adalah nanti melakukan pleno 1, 2, dan 3. Pleno 1 akan membahas tentang tata tertib dan jadwal acara. Pleno 2 akan membahas tentang laporan pertanggungjawaban pengurus PGRI cabang Rangkas Bitung periode 2021-2025. Dan pleno yang ketiga adalah nanti membahas tentang program untuk periode 2026 sampai 2031. Mudah-mudahan kegiatan hari ini yang tadi saya sampaikan bisa berjalan dengan lancar dan diperkirakan mungkin selesai jam berapa hari? Jam 12 ya. Alhamdulillah Bapak sekalian, kalaupun sampai jam 12 disediakan penginapan. Jadi kita wajib bersyukur bahwa PGRI Rangkas Bitung yang pertama kali menikmati fasilitas Wisma PGRI Kabupaten Lebak. Tepuk tangan. Ini adalah rumah kita bersama. Ini adalah wisma kita bersama. Ini adalah hasil dari kontribusi seluruh peserta PGRI se-Kabupaten Lebak. Ya. Aset PGRI Kabupaten yang pertama itu ada penginapan yang di kebun kopi itu, ya. Yang kedua gedung PGRI, yang ketiga adalah wisma PGRI. Ini adalah milik kita bersama, rumah kita bersama, wisma kita bersama, hasil dari partisipasi kita bersama. Ya. Karena itu silakan bagi para anggota yang mempunyai hak, ya, untuk menikmati fasilitas ini. Ya. Kalau Bapak Ibu misalnya hajat bisa menggunakan gedung. Bapak Ibu misalnya ingin honeymoon yang kedua kali bisa menggunakan kamar di sini. Ya, itu maksudnya bukan nikah lagi ya, tapi honeymoon kan bisa saja sewaktu-waktu gitu ya. Sekalian, di tahap kedua, di hari kedua nanti tanggal 8 Agustus 2026, ya, agendanya adalah pembukaan. Ya, jadi nanti kita mengundang muspika, karena PGRI cabang itu adalah dewan pembinanya adalah muspika. Kita mengundang pengurus PGRI Kabupaten dan Bapak Ibu semua sebagai pemilik hak suara
Ya, yang agendanya adalah pembukaan, dilanjutkan nanti di pleno keempat. Pleno keempat itu isinya adalah pemilihan pengurus cabang PGRI Rangkas Bitung untuk periode 2026-2031. Nanti tanggal 8. Jadi hari ini agendanya pleno 1, 2, dan 3. Pleno 1, 2 Bapak Ibu nanti di sini. Pleno 3 nanti ada komisi A, B, dan C sudah disiapkan oleh panitia, nanti tinggal menunggu informasi dari panitia. Ya. Terima kasih semuanya atas kehadirannya pada hari ini. Kehadiran ini menunjukkan kepedulian kita kepada organisasi. Ya. Kalau kita tidak peduli berarti tidak akan hadir. Karena kehadiran Bapak Ibu pada konferensi cabang ini sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk menampung semua aspirasi, ya, dari para anggota dalam rangka menyusun program nanti periode berikutnya, dan juga memilih pemimpin pengurus terbaik untuk periode berikutnya. Saya yakin ranting-ranting di Rangkas Bitung, karena Rangkas Bitung ini adalah cabang yang ada di pusat pemerintahan, maka partisipasi yang tinggi dari setiap ranting itu sangat diperlukan. Walaupun memang kita sadari bahwa organisasi kita ini juga banyak keterbatasan, ya, keterbatasan dana, keterbatasan waktu. Karena itu ketika Bapak Ibu ingin supaya organisasinya lebih maju, ya, maka perlu partisipasi kita yang lebih besar. Contohnya misalnya, ini di kabupaten kita sudah punya gedung dan wisma. Pak, sekretariat PGRI cabang di mana? Atau gedung PGRI cabang di mana? Kalau kecamatan lain punya, Bu? Ya. Nah, dari mana punyanya? Nah, kalau kita pengen punya sekretariat sendiri seperti kecamatan lain, silahkan nanti diusulkan di musyawarah cabang ini bahwa kita ingin punya gedung itu sendiri untuk cabang. Hasil keputusan pada musyawarah cabang ini sangat menentukan minimal 5 tahun ke depan bagaimana organisasi PGRI cabang Rangkas Bitung ini akan dikelola. Ya, itu diantaranya. Karena itu saya harapkan semua ikut berpartisipasi dengan baik, ya, memberikan masukan, dan tentunya kita juga harus efisien waktu, ya, jangan sampai diskusi, ya, bertele-tele, musyawarah bertele-tele, rapat bertele-tele, tapi hasilnya tidak maksimal. Ikan sepat, ikan gabus, jangan ikan hiu. Ikan lele, ya. Ya, kayak ikan hiu. Ya. Makin cepat, makin bagus, tidak hiu, gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Bapak SP Budiono, kemudian Ibu Sri Meli Mulyani, dan Bapak Sapari. Kepada para pemimpin sidang, disilakan untuk ke depan. Ini saya serahkan palu untuk pimpinan sidang pleno 1. Yang saya hormati tim pemantau dari kabupaten, yang saya hormati ketua cabang Rangkas Bitung PGRI dan jajaran, serta para peserta konser Kecamatan Rangkas Bitung. Kami ucapkan selamat datang atas
kehadirannya, saya terima kasih. Perkenankan saya untuk memimpin jalannya sidang pleno 1. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama berarti aslinya Aspedriana. Sebelah kanan saya Saudara Putri Melinati MPD. Dan sebelah kiri saya Bapak Saudara. Sidang pleno 1 yang membahas tentang jadwal acara dan tata tertib kita mulai atau dibuka. Untuk materi ini, yang pertama adalah jadwal acara. Silakan dibuka bukunya halaman 13 sampai 15, perketuaan 3/1. Mohon untuk dicermati. Ini mau diberes banget. Bisa disahkan? Bisa ya? Baik. Jadwal acara konser sebentar itu dari telah disahkan, artinya diterima sesuai dengan persetujuan peserta. Berikutnya tentang tata tertib konferensi. Silakan dan pleno kedua yang akan dipimpin oleh pimpinan sidang yaitu Bapak Mahfudin MPD, Bapak Reja SPD, dan Bapak TB Hilman SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati tim peninjau dari kabupaten, yang saya hormati Ketua Cabang PGRI Kecamatan Rangkas Bitung, yang saya hormati seluruh ketua ranting beserta anggota. Semoga kehadiran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati seluruh pengurus cabang Rangkas Bitung, izinkan saya untuk memperkenalkan pimpinan sidang pada sore hari ini. Saya selaku ketua sidang Mahfudin, dan di sebelah kanan saya Pak Hilman SPD, dan sebelah kiri saya Pak Reja SPD. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno kedua dibuka. Di sidang pleno kedua ini membahas tentang laporan LPJ dari Ketua Cabang Rangkas Bitung. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang saya hormati, tim peninjau dari kabupaten yang saya hormati, para pengurus PGRI cabang Rangkas Bitung yang saya hormati, dan yang saya banggakan para peserta mandataris hak suara
melaporkan pertanggungjawaban pengurus PGRI cabang Rangkas Bitung periode 2021-2025 pada konferensi cabang PGRI tahun 2026. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat yang telah berikan kita dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan ini dengan lancar. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Salawat dan salam pada keluarganya, para sahabatnya dan seluruhnya sampai akhir zaman. Bapak sekalian, kepengurusan kami dimulai pada tahun 2021, di mana kita ingat semua bahwa saat itu adalah negara kita dan hampir semua melaporkan realisasi program yang sudah dilaksanakan selama periode 2021-2025 yang dilakukan oleh PGRI cabang Rangkas Bitung. Pertama kaitannya dengan keorganisasian. Alhamdulillah Bapak sekalian bahwa PGRI Rangkas Bitung saat ini telah memiliki atau telah terdaftar sebanyak 26 ranting ya, yang terdiri dari jenjang TK, SD, SMP sampai SMA. Karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang mewakili ranting masing-masing pada hari ini, baik dari TK, SD, SMP maupun SMA. Ya. Selamat datang Pak Sopan dari SMA 1, Kuning dari SMA 2, ada Kuning? Ya, alhamdulillah. Termasuk juga dari SMK 1, Bu Teti mudah-mudahan ada. Ya, itu salah satu perkembangan. SMA 3 boleh ada? Oh, Pak Fatin, ya. Ya mudah-mudahan ke depan semua sekolah pada jenjang TK, SD, SMP dan SMA semua bergabung ya menjadi satu keluarga besar PGRI cabang Rangkas Bitung ya, termasuk SMK 1, SMK 2, bahkan beberapa ranting swasta ini sudah bergabung. Di antaranya adalah ranting Wasilatul Falah. Nanti kita untuk kepengurusan baru mudah-mudahan melalui sekbid organisasi kita bisa terus ekspansi untuk merekrut anggota-anggota baru, ranting-ranting baru, baik negeri maupun swasta, baik guru ASN P3 KPE, P3 paruh waktu maupun guru honor yang sekarang memang secara terdaftar sesuai dengan ADART bahwa yang dimaksud anggota adalah satu, terdaftar di pengurus besar melalui pengajuan anggota ya, melalui sistem SIK ya. Jadi semuanya sudah online, mendaftar langsung menjadi anggota itu bisa langsung online ke pengurus besar. Nah, konsekuensi dari mendaftar ke PGRI pengurus pusat, anggota harus iuran, di mana iuran itu nanti terdiri dari iuran untuk pusat, iuran untuk provinsi, iuran untuk cabang, iuran untuk ranting masing-masing ya. Baik ini berlaku untuk semua anggota ASN, P3K maupun guru honor. Karena itu sekarang memang untuk guru-guru honor itu status keanggotaannya masih mungkin di tingkat ranting masing-masing ya, sehingga hak suaranya belum terakomodir. Yang diakui sebagai
hak suara adalah anggota yang iurannya penuh 75 sampai 100%. Itu mohon dipahami kenapa hak anggota dari setiap sekolah itu berbeda-beda. Sesuai dengan ADRT pasal 135 ayat 2, nanti Bapak Ibu silahkan dibuka ADRT PGRI itu, klik aja di Google, buku saku ADRT PGRI. Itu lengkap dari pasal 1 dari anggaran dasar maupun anggaran rumah tangganya. Itu silahkan dibuka di situ, ya. Buku saku ADRT PGRI. Itu silahkan nanti dibuka. Di situ jelas mengatur tentang sistem organisasi PGRI itu, ya. Kembali kepada organisasi, mudah-mudahan ke depan PGRI cabang Rangkas Bitung ini dimiliki oleh semua pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di seluruh Rangkas Bitung, baik ASN maupun non ASN, ya. Termasuk juga mudah-mudahan ranting yang belum terdaftar secara resmi di cabang nanti bisa melalui seksi organisasi bisa diefektifkan untuk diurus administrasinya secara benar. Yang kedua, dalam peningkatan profesi guru, PGRI cabang Rangkas Bitung ini bekerjasama dengan PGRI Kabupaten selalu mengadakan kegiatan-kegiatan, apakah bentuknya pelatihan baik luring maupun daring dalam rangka peningkatan kompetensi guru, dan semua guru punya hak untuk mengikuti kegiatan itu ketika memang jumlah anggotanya, jumlah pesertanya tidak dibatasi. Dan itu biasanya ketika ranting sudah aktif, kami punya komunitas di ranting itu untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan peningkatan kompetensi dan profesi guru. Untuk kegiatan kita cabang ini saja, tadinya kita ajukan pada jam 8 pagi, ya. Minta dispensasi ke Pak Kabis sebagai pembina kabupaten, tapi beliau tidak mengizinkan. Dan jangan pagi, karena kalau pagi itu mengganggu pembelajaran, sehingga dipindahkan ke siang hari jam 2. Nah, ini keterbatasan waktu kita di dalam berorganisasi. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya menyempatkan pada hari ini, ya, atas waktu tenaga untuk menyempatkan menghadiri konferensi cabang ini sebagai bentuk loyalitas kita kepada organisasi. Yang ketiga, tentang perlindungan anggota. PGRI itu dirikan mempunyai 3 tujuan secara garis besar. 1. Meningkatkan profesionalisme guru. Kedua, meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang ketiga, melakukan perlindungan hukum bagi anggota, ya. Meningkatkan profesionalisme guru tadi sudah saya sampaikan dengan kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi. Mensejahterakan anggota, PGRI sebagai organisasi kolektif kolegial telah mengantarkan kepada kita untuk mendapatkan tunjangan profesi. Alhamdulillah hari ini tunjangan PPG-nya sudah cair. Silakan buka. Ya. Itu adalah perjuangan panjang organisasi PGRI, bukan semata-mata pemerintah secara cuma-cuma. Ya. Karena itu Bapak Ibu, kalau misalnya masih ada yang bertanya apa sih manfaat organisasi PGRI, tanpa terasa kita telah mendapatkan banyak manfaat dari organisasi ini. Karena organisasi ini bersifat kolektif kolegial, ya, artinya aspirasi-aspirasi dari para guru ini ditampung dari ranting, cabang, kabupaten, provinsi, nanti disalurkan ke pusat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka
perjuangan PGRI, kesejahteraan PGRI. Ya, silakan dibuka rekening bank CB-nya. Hari ini udah saya. Ya. Oh ya, BB ya. Ya. Ini, nah kaitannya dengan perlindungan anggota, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah di Rangkas Bitung tidak ada kasus-kasus yang menyangkut guru. Ya, mohon maaf, tren sekarang itu tren kenakalan orang dewasa apa? Kalau si periksa itu. Nah, yang kedua, dua lingkuh. Tahu nggak dua lingkuh? Selingkuh maksudnya, itu kan satu, selingkuh dan sebagainya. Nih, pengurus kabupaten Kenyang menangani kasus-kasus hukum yang dilakukan oleh anggotanya se-kabupaten. Ini yang terakhir ada nih, nanti cari informasi aja sendiri. Ada kepala sekolah, ada pengawas ya, gitu. Ya, cari informasi aja sendiri. Itu semua ketika anggota terkena masalah hukum, baik itu salah ataupun benar, dibela oleh PGRI melalui Lembaga Bantuan Hukum PGRI. Tapi Bapak Ibu jangan coba-coba ya, nggak usah ya, nggak usah. Dulu PGRI cabang ini pernah berapa ya, sekitar tahun awal ya, membantu menangani guru yang melakukan kekerasan kepada siswa. Pernah ya, kami dulu pernah, sampai ketika diminta jadi saksi di Polres dulu, sampai jam 1 malam Pak baru pulang. Itu resiko pengurus ya, diminta saksi di BAP sebagai saksi ya, itu pernah kita lakukan. Tapi alhamdulillah Rangkas Bitung karena guru-gurunya soleh dan soleha, guru-gurunya baik, kasus-kasus kenakalan orang dewasa itu tidak ada ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan ini sebagai indikator bahwa PGRI punya peran di dalam membina anggotanya walaupun tidak secara langsung ya. Aman. Jangan coba-coba lah minta bantuan hukum ya. Selanjutnya kegiatan sosial dan kesejahteraan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu punya hak untuk mendapatkan uang santunan, tapi santunan yang diberikan hanya untuk yang meninggal dunia. Karena itu yang bikin santunan silakan, nggak apa-apa. Ya, kita akan datang ke rumah dan memberikan santunan ketika anggota itu meninggal dunia. Ya, yang datang nanti datang ke bendahara saja. Nah, karena memang kita masih sangat terbatas, Bapak sekalian, anggaran kita, sehingga kita hanya bisa memberikan santunan itu kepada yang meninggal. Untuk yang sakit keras dan sebagainya belum bisa kita berikan, tapi mungkin kalau sakitnya berkepanjangan nanti minimal kita ada perhatian untuk anggota-anggota yang sakit. Nah, kalau ingin kita punya misalnya Pak yang dirawat ditanggung oleh PGRI cabang, bisa saja, nggak ada masalah. Aman Pak ya? Asal ada kepedulian dari kita. Pak, nih partisipasi anggota ditambah untuk kesejahteraan anggota agar yang sakit dijamin oleh PGRI. Iuran kesehatan sekian per bulan, silakan aja. Ya, itu inisiatif dari anggota. Ya, kita sebagai pengurus nanti akan menampung aspirasi dari para anggota untuk kesejahteraan kita semua. Ya. Nah,
Seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam melaksanakan roda organisasi ini Bapak sekalian, ya memang pekerjaannya tidak banyak, tapi mengurus organisasi itu tidak ada hambatan. Ya, yang seperti saya sampaikan, dananya tidak bisa mengcover semua keinginan dari anggota karena terbatas. Karena dana-dana iuran organisasi ini biasanya kita gunakan untuk operasional organisasi, untuk kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan koncak ini diantaranya. Bapak Ibu, anggaran dari koncak ini adalah dari kas kita yang Bapak Ibu berikan setiap bulan. Ya, itu dari kabupaten itu kembali ke kecamatan sebesar 12.000 per anggota. Ya, nah dana inilah yang kita gunakan untuk operasional, untuk kesejahteraan, untuk santunan dan kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk pada konferensi cabang PGRI Rangkas Bitung. Ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, nanti bisa ditanyakan untuk koncak begini, untuk kecamatan-kecamatan lain masih minta partisipasi dari ranting. Kita gunakan manfaatkan dana yang ada ya untuk kepentingan kita semua. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih yang terhingga kepada seluruh pengurus cabang, kepada pengurus ranting dan semua anggota. Terima kasih atas segala dedikasinya di dalam mendukung organisasi ini dan kerjasamanya. Mudah-mudahan PGRI kita ke depan akan semakin maju, semakin solid dan bisa meningkatkan kesejahteraan anggota. Amin ya rabbal alamin. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dari pengurus cabang PGRI Rangkas Bitung selama kami bersama teman-teman menjadi pengurus periode 2021-2025. Memang tidak ada manusia yang sempurna, karena itu masukan, saran dan pendapat dari Bapak Ibu semua sangat kami nantikan untuk perbaikan organisasi ini. Terima kasih. Itu mungkin bisa saya sampaikan. Saya akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan semuanya paparan dari Ketua Cabang. Untuk itu selanjutnya bagi Bapak Ibu yang akan memberikan tanggapan atau memberi saran buat ke depan untuk pengurus yang baru lagi, karena kami sebentar lagi dimisioner. Tapi yang ke depan pasti butuh bimbingan. Tapi yang saya sampaikan tadi lebih cepat, lebih ini karena waktu kita emang luar biasa ini, karena tadi katanya tidak mau nginep semuanya, termasuk saya nggak mau nginep. Oke, mangga Bapak Ibu bagi yang akan menanggapi, kalau tidak berarti kita serahkan laporan dari Ketua Cabang. Mangga Bapak Ibu. Cukup? Laporan LPD periode 2021-2025 disahkan. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu. Seperti tadi, ikan sepat, ikan bagabus, ikan lele, dan ikan teri. Lebih cepat, lebih bagus, tak bertele-tele dan pasti dimengerti. Itulah tadi laporan pertanggungjawaban dan alhamdulillah sudah diputuskan. Dan untuk selanjutnya kopi break dulu. Ada kopi break. Oke, kalau ada kopi break maka sidang pleno kedua kita skor selama 15 menit. Maka Bapak Ibu selamat untuk kopi break dulu.
Iya, sangat cocok Bapak Ibu. Baik, kepada pemimpin sidang pleno 3, ya, kami persilakan untuk mengatur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Sidang, para pimpinan sidang, Bapak Ibu peserta sidang pleno 3, serta hadirin yang berbahagia. Tidak lupa yang kami hormati Bapak Sehu, Dr. Abdul Karim yang sudah berkenan hadir hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dan mengikuti sidang pleno ketiga dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ujang Sumantri SPD. Saya sebagai pimpinan sidang pleno 3 dan sekaligus selaku pimpinan sidang 1. Sebelah kanan saya Sri Puji Astuti SPD, beliau sebagai sekretaris dan sekaligus selaku pimpinan sidang 2. Dan di samping kiri saya Upik Setiawati SPD MSI, beliau sebagai pengatur sidang dan sekaligus selaku pimpinan sidang 3. Hadirin sekalian yang berbahagia, perkenankanlah saya untuk memimpin jalannya sidang pleno ketiga dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pleno 3 yang membahas tentang 1. Penetapan jumlah sidang komisi, 2. Jumlah anggota sidang komisi, 3. Pendamping sidang komisi, 4. Materi sidang komisi, 5. Laporan hasil sidang komisi. Hadirin sekalian, bisakah dimulai? Materi pembahasan. Penetapan jumlah sidang komisi. Jumlah sidang komisi sebanyak 3 komisi. Yang pertama adalah komisi A, membahas program kerja selama 1 periode. Jumlah anggota sebanyak 23, diantaranya 1. Resta Lubanggaul, 2. Mimi Maryumi, 3. Yus Saifullah, 4. Haris Munanda, 5. Ima Suhardini, 6. Neng Kusdiawati, 7. Resa Rengganis, 8. Ratu, 9. Henry Apriawan, 10. Nurhayati, 11. Ajiji, 12. Nonto Subekti, 13. Asia, 14. Hairudin, 15. Eti Supriyati, 16. Winda Husniati, 17. Irwan Rizky Effendi, 18. Aan Margianto, 19. Badarudin Rianto.
pendidikan dan pelatihan, maka di seksi 3 dan 4, poin 4 dan 4 itu dihapus. Ya, misalnya seksi pendidikan pelatihan poin 1 bersama seksi pengembangan profesi guru dan seksi pembinaan karir guru menyelenggarakan workshop pengembangan profesi guru. Nah, ini pernyataan ini sama baik di seksi 3 maupun di seksi 4. Kemudian seksi pembinaan karir guru dan tenaga kependidikan terdiri atas 4 poin. Jadi poin 1, 2, dan 3 diterima, sedangkan poin 3-nya tadi ada perubahan ya, penggabungan. Selanjutnya di seksi penelitian dan pengabdian masyarakat ada 7 poin. Di poin perubahannya adalah nomor 4. Nomor 4 bunyinya adalah pembentukan forum KTI atau karya tulis ilmiah dan di tingkat cabang. Nah, ini kami sepakat bagian ini dihapus karena salah satunya jika ada kenaikan pangkat, nah ini sudah mulai kurang terpakai. Jadi dialihkan tadi ke lebih baik ke workshop untuk pengembangan profesi guru. Kemudian di nomor atau di poin 5, di sana mencari sumber dana dan mendorong pelancaran penyaluran beasiswa. Nah, ada kerancuan, maka redaksinya atau kosakatanya diubah menjadi memfasilitasi mencari dana untuk beasiswa siswa miskin dari berbagai jenjang pendidikan. Selanjutnya poin 6. Poin 6 itu mengikut sertakan pada skema PGRI, skema bakti PGRI. Nah, ini di sini kami mengubahnya menjadi bakti sosial. Jadi bukan skema, karena tadi berdasarkan analisis bahwa kegiatan skema PGRI berhubungan atau terkait dengan dinas tertentu selama ini tidak ada atau kurang ada, tidak ada ya. Maka ini diubah menjadi bakti sosial ada, Pak. Sepertinya kalau bakti sosial di antara dinas yang terkait itu ada. Nah, itu perubahannya di seksi penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi ada 3, ada yang dihapus dan ada yang diubah. Sedangkan di seksi pemberdayaan perempuan memiliki 6 poin dan kami tetapkan 4 poin itu tetap dipakai. Nah, itu saja. Tertanda Rakas Bitung 30 Juli 2026, kami tadi sebagai Komisi A melaporkan. Saya serahkan ke. Baik, terima kasih dari Bu Saris yang tadi setelah membacakan hasil dari Komisi A. Terima kasih kepada Komisi A. Selanjutnya untuk Komisi B. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Baik, hadirin yang kami hormati, izinkan memperkenalkan diri. Saya Nurjaini. Saya Juwita. Saya Ridho. Kami dari Komisi B Pernyataan Konferensi. Setelah melaksanakan, alhamdulillah menyepakati ada 7 seksi bidang
Untuk pelaksana utama, yang pertama, pembinaan mental dan spiritual terdiri dari 6 poin disepakati. Yang kedua, penegakan kode etik terdiri 6 poin telah disepakati. Ketiga, advokasi dan perlindungan hukum terdiri dari 6 poin telah disepakati. Keempat, kerjasama dan pengembangan usaha terdiri dari 7 poin telah disepakati. 5, kesejahteraan dan ketenagakerjaan terdiri dari 7 poin telah disepakati. 6, seksi pengembangan olahraga dan pengembangan seni terdiri dari 5 poin telah disepakati. Dan 7, informasi dan komunikasi terdiri dari 7 poin telah disepakati. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan komisi, ketua komisi B. Silakan untuk komisi lainnya untuk berikan tanggapannya kepada komisi A dan komisi C. Dipersilakan. Apakah hasil sidang komisi dapat diterima? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anisore Lisa sebagai ketua, di sebelah kanan saya sebagai sekretaris, sebelah kiri saya sebagai pelapor. Baik, kami akan membacakan di komisi C itu tentang pengelolaan keuangan. Ada beberapa yang harus dilaporkan yang akan disampaikan oleh pelapor. Mangga silakan. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'du. Yang kami hormati, wabil khusus Bapak Dr. Abdul Karim MPD selaku Sekretaris PDRI Kabupaten Lebak, dan tak lupa kepada Bapak Ketua Pak Karman SPD yang beliau adalah pakar dari PGRI yang sangat luar biasa berani dimuliakan pada sore hari ini. Sehat panjang umur, kemudian amin ya rabbal. Dan tak lupa beserta kepala ketua PGRI cabang beserta jajarannya dan ketua pimpinan sidang PN3 beserta jajarannya dan anggota PGRI seluruh. Alhamdulillah di sini pengelolaan keuangan kami dari komisi C, laporan hasil sidang komisi C Badan Pengelolaan Keuangan menghasilkan kesepakatan ada beberapa poin yang harus kita revisi atau yang kita luruskan agar dapat kita cermati dan dapat kita laporkan bersama. Kita simak. Izin berdiri, mohon maaf. Di sini ada beberapa poin. Di sini ada poin B dan C dari 9 uraian program kegiatan. Di bagian nomor 3 ada poin B dan D. Yang poin B itu yang berisi tentang istri atau suami
atau anak anggota meninggal diberi santunan standar takjiah yang awalnya belum ditentukan standarnya, dan di sini sudah ditentukan. Yang tadinya awalnya tidak ada nominal, jadi kami sepakat di Komisi C itu tolong diperbaiki atau dibenahi untuk kesepakatan yang saudara kita atau anggota kita, khususnya dari istri atau suami, itu sekitar kurang lebih 250.000 itu. Ini yang poin B. Tetapi kalau yang A kan sudah disahkan bahwa anggota meninggal diberikan santunan sebesar 500.000, itu untuk anggota ya. Yang poin B yang ini, istri atau suami atau anak anggota meninggal diberi santunan standar takjiah, di situ belum ada tertera. Maka oleh karena itu kami bersepakat di Komisi C dianggarkan untuk 250.000. Ya, kalau meninggal hanya sekali Pak. Ya belum. Ya, lanjut ya, lanjut. Untuk yang D itu berbunyi istri atau suami atau anak anggota yang diopname per tahun diberi santunan disesuaikan dengan kondisi kas. Nah, kalau kondisi kas itu masih tanda tanya ya. Gimana kalau misalnya kasnya kosong? Nah itu, nah kami di sini bersepakat Komisi C mohon diberikan nominalnya. Jadi usulnya kurang lebih 200.000. Ya nanti silakan untuk dipimpin sidang pleno 3 setuju atau tidaknya. Mungkin atau ada tambahan. Ya. Mungkin itu hanya 2 poin yang awalnya tidak ada nominal, sekarang dimohon untuk ada agar jelas gitu Pak ya. Seperti itu laporan dari pengelolaan keuangan Komisi C Rangkas Bitung tanggal 30 Juli 2026 ditandatangani Ketua Komisi C Bu Anis. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Komisi C. Dipersilakan komisi lain untuk memberikan tanggapannya kepada Komisi A dan Komisi B. Apakah hasil sidang Komisi C dapat diterima? Komisi C telah membahas pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Hasil pembahasan diharapkan menjadi pedoman dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan aset organisasi yang tertib, profesional, serta mendukung keberlangsungan dan pengembangan organisasi. Iya, terima kasih banyak. Kita kasih aplaus Bapak Ibu. Iya, terima kasih kepada semua Komisi A, Komisi B, dan Komisi C. Dengan berakhirnya laporan dari kedua komisi, maka berakhir pula pleno ketiga. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, maka sidang ini kami tutup. Iya, kita kasih aplaus Bapak Ibu. Terima kasih banyak pada Bapak Ketua Cabang PGRI Rangkas Bitung, Bapak Nisal MPD. Dilanjutkan, alhamdulillah kita dibersamai oleh Bapak Sekretaris PGRI Kabupaten Lebak. Terima kasih Prof ini, Dr. Abdul Karim MPD. Bapak Ibu Ketua Ranting nih, yang luar biasa. Mana semangatnya? Halo. Iya, kayaknya masih semangat di pagi ini. Iya. Dan Bapak Ibu yang sudah menghadiri tentunya dari
Tiap ramping kita ucapkan dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Sekum PGRI Kabupaten Lebak, Bapak Dr. Abdul Karim MPD, dan Bapak Karna luar biasa yang dari awal sudah mendampingi kami Bapak. Terima kasih banyak atas dampingan arahan dari Bapak, kita bisa melaksanakan kegiatan ini.